Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya buat kawan-kawan yang sudah datang di mata kuliah rencana bisnis ini. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Alvin Rizky dan sebelah saya ada Salma Zahra. Sebelahnya lagi ada Pilihan Pianis Murti dan paling pojok sana ada Edward Ariandi. Pada hari ini kami akan membawakan materi tentang bisnis model kanvas. Oke, sebenarnya apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas itu sebuah alat untuk membantu kita melihat lebih akurat atau lebih terperinci bagaimana usaha yang akan atau sedang kita lakukan ke depannya. Nah, di sini ada beberapa bagian dari bisnis model kanvas, yaitu cake partner, menjalin kerjasama dengan pihak lain, yaitu cake yang selanjutnya ada cake activities atau aktivitas yang menunjang pemasaran, yang ketiga ada cake resource atau aset dari perusahaan. Selanjutnya ada value proposition, yaitu apa keunggulan dari produk yang kita bawa atau kita hasilkan. Selanjutnya ada customer relationship, di mana customer relationship ini bagaimana perusahaan kita menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya ada channel atau media pemasaran. Selanjutnya ada customer segment, di mana siapa yang menjadi target bisnis Anda di perusahaan ini. Selanjutnya ada cost structure dan yang terakhir revenue streams. Oke, sebelumnya tadi kan kita sudah dijelaskan ya terkait bisnis model kanvas. Nah, yang kita ketahui itu bisnis model kanvas ini kita lebih detail, lebih teliti, lebih akurat itu apa saja elemen-elemen kunci yang ada di bisnis kita ini. Nah, dari kita udah mengetahui elemen-elemen kunci ini, kita dapat bisa mengetahui, mengevaluasi, bahkan kita bisa mengetahui nih, apa kekurangan dari bisnis kita atau usaha yang kita sedang alami ini. Nah, dari bisnis ini kita juga bisa pada akhirnya dapat tujuan dari bisnis kita ini yang akan tercapai. Nah, pertama ini elemen yang pertama itu customer segment yang bertuju siapa target konsumen kita, yaitu pelaku usaha harus menyadari pelanggan adalah jantung dari setiap bisnis. Jadi kita jadi seorang pembisnis, kalau nggak ada konsumen buat apa gitu kan, buat bisnis kalau nggak ada pelanggannya. Jadi tanpa ada pelanggan tidak ada satupun perusahaan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pelaku usaha harus terlebih dahulu mengenal siapa pelanggan atau calon konsumen yang kita sasar. Nah, mungkin kayak misalkan saya punya suatu bisnis yang dimana bisnis itu ada di perumahan. Nah, saya ngeliat target nih, saya cocoknya buka apa ya bisnis itu? Oh iya, mungkin saya buka laundry, yang dimana laundry ini bisa membantu orang-orang perumahan ini untuk mencuci bajunya. Walaupun perumahan ini kan belum tentu semuanya bekerja ya, tapi pakaian yang dia pakai itu pastinya ada yang sulit untuk dicuci dengan mesin cuci dia sendiri. Maka dari itu target sasaran dari kita nih, jadi kan kita harus melihat nih sekitaran kita yang pas untuk target buat peluang kita itu apa. Jadi menurut saya dari kasus yang saya kasih yang kayak laundry itu di perumahan, berarti kan orang-orang perumahan nih yang bisa memanfaatkan laundry yang kita buat ini. Nah, jadi peluangnya lebih besar karena sekitaran yang lain dari perumahan itu kan mungkin belum ada gitu. Lalu yang kedua ada value proposition, yaitu nilai dari produk kita. Nah, setelah menentukan siapa dari target kita, lalu kita juga harus bagaimana bisnis yang dapat bermanfaat untuk pelanggan. Nah, value proposition ini menjelaskan mengenai poin-poin atau nilai-nilai yang ditawarkan dari suatu bisnis kepada konsumen. Pertama, kebaruan. Nah, kebaruan ini seperti misalkan suatu perusahaan ini belum punya ide, tapi belum dikasih tahu oleh perusahaan lainnya. Misalkan 10 tahun yang lalu kita punya ide nih, ada HP Android, tetapi itu tuh belum ada yang dikasih tahu ide-ide tersebut. Oke, selanjutnya itu yang B, kinerja. Nah, dari kinerja ini yang diartikan misalkan suatu produk itu kualitasnya lebih tinggi, misalkan produk
lanjut itu dari nilai unggul dari produk itu. Lalu yang kedua customisasi. Nah, dari customisasi ini misalkan suatu produk ini konsumen minta customer nih, misalkan casing HP, yang dimana casing HP itu kan bisa banyak model-model. Nah, dari situ banyak customer yang minta ingin modelnya dengan bentuk apapun itu. Lalu penyelesaian pekerjaan. Nah, menyelesaikan pekerjaan ini misalkan saya mempunyai bisnis iklan, yang dimana bisnis iklan itu ada konsumen saya yang ingin iklan di saya, tetapi penyelesaian iklan tersebut belum selesai. Nah, di sini saya membantu pekerjaan iklan tersebut, yang dimana bisa menambah nilai dari suatu bisnis saya itu sendiri. Nah, dari desain. Nah, dari desain ini bisa mendapatkan nilai unggul. Misalkan desain dari produk HP ini, misalkan dengan desain yang tipis, mudah dimasukkan di kantong, itu bisa mendapatkan nilai unggul dari konsumen-konsumen kita ini. Terus merek. Nah, merek ini juga termasuk nilai unggul, yang dimana misalkan saya memakai jam Rolex. Nah, Rolex ini kan sudah namanya di mana-mana. Berarti saat saya menggunakan jam Rolex ini, berarti saya juga mempunyai nilai unggul yang saya pakai ini dalam produk tersebut. Lalu dari harga, price. Nah, harga ini bisa kita lihat dari suatu nilai unggul yang bisa mencakup dari desain, dari merek, yang dimana harga ini bisa mempengaruhi suatu produk untuk melihat konsumen ini, oh ini layak atau tidak untuk kita beli. Nah, untuk mengurangi biaya. Nah, mengurangi biaya ini bisa kita menggunakan aplikasi, misalkan laporan keuangan. Kita bisa menggunakan jasa aplikasi yang sudah diadai. Jadi kita kadang kan perusahaan itu kan bisa menggunakan jasa manusia, tetapi dari zaman yang sekarang ini bisa menggunakan jasa aplikasi. Nah, pengurangan resiko. Nah, dari pengurangan resiko ini ada suatu produk ataupun perusahaan yang menggunakan jasa atau dia melakukan garansi. Misalkan saya membeli kulkas. Nah, lalu saya dapat nih garansi 1 tahun apabila ini kenapa-napa. Nah, setelah itu saya juga bisa membenari kulkas tersebut di jasa dari perusahaan itu sendiri. Jadi mereka melakukan pengurangan resiko untuk daya tarik nilai unggul dari produk itu. Nah, untuk akses ini jaringan, salah satu jaringan yang dimana perusahaan ini bisa mencakup untuk nilai unggul itu sendiri. Nah, kenyamanan, kemudahan atau penggunaan. Nah, dari kenyamanan atau kemudahan penggunaan ini, misalkan kita nih sudah beli mahal-mahal, apakah ini produk ini nyaman atau mudah untuk kita pakai, atau adalah nilai unggul yang dapat dari produk itu kita beli. Nah, nilai unggul harus menjadikan keunikan atau menentukan mengapa produk atau jasa kita pantas dipilih atau pelanggan, memecahkan masalahnya, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, kalau perlu betul-betul diinginkan oleh konsumen tersebut. Ya, selanjutnya itu ada channel, di mana channel ini sebagai tempat atau sebuah wadah untuk menyampaikan atau memberikan produk atau jasa. Dalam artian di sini nilai unggul yang kita punya kepada pasar sasaran yang sudah kita akan tuju nih. Misalkan saya mempunyai sebuah perusahaan spare part motor atau mobil, di mana spare part ini ditujukan kepada komunitas-komunitas yang memerlukan atau perusahaan-perusahaan yang kita bangun relasinya. Misalkan saya bekerja di PT Honda, otomatis misalkan ada suatu perusahaan yang menawarkan spare part dari mesin tertentu. Nah, nanti mereka menjalin dengan kita untuk memenuhi kebutuhan saya yang saya butuhkan. Nah, menuntut channel ini merupakan salah satu faktor yang menjadi kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Nah, yang paling itu customer relationship. Nah, setelah mengetahui dan memahami segmentasi pasar atau cakupan pasar yang sesuai dengan channel atau wadah yang digunakan oleh perusahaan, maka
Sekarang adalah saatnya untuk menentukan bagaimana bisnis kita berinteraksi dengan pelanggan. Dan terdapat berbagai macam jenis hubungan yang dapat dibangun kepada pelanggan, yaitu bantuan personal khusus, swalayan, layanan otomatis, komunitas, dan co-kreasi. Nah, yang kelima itu ada revenue stream. Revenue stream itu atau sumber pendapatan dari perusahaan tersebut. Jadi di sini itu menggambarkan uang tunai atau arus kas yang diperoleh dari pendapatan perusahaan tersebut. Dalam revenue stream itu ada dua jenis pendapatan atau sumber pendapatan. Yang pertama itu pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran pelanggan dan pendapatannya berulang. Contohnya itu kayak kita membeli produk perusahaan tersebut dan transaksi itu maksudnya ke pendapatan perusahaan. Yang kedua ada cara penjualan aset. Jadi perusahaan ini bisa kayak menjual aset yaitu kayak produk. Terus selanjutnya ada biaya pemakaian. Biaya pemakaian itu kayak kita perusahaan itu menyewakan tempat kayak hotel gitu atau semacamnya. Selanjutnya ada biaya langganan. Ya, biaya langganan hampir sama kayak yang tadi. Yang selanjutnya sewa, lisensi, jasa perantara, biaya komisi dan iklan. Nah, selanjutnya itu ada care resort. Care resort ini adalah sumber daya utama dari bisnis. Jadi kalau nggak ada care resort, bisnis itu tidak akan berjalan dengan lancar. Sumber daya utama dari bisnis itu ada yaitu berbentuk fisik, finansial, intelektual, dan manusia. Fisik itu kayak produk dari perusahaan. Terus finansial itu kayak modal perusahaan untuk memulai bisnis. Yang selanjutnya itu intelektual. Jadi kalau kita pengen bisnis, kita harus membuat rancangan buat bisnis tersebut. Yang terakhir itu ada manusia. Jadi kalau tidak ada manusia, bisnis tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan benar. Yang ketujuh ada kreativitas. Kreativitas ini menggambarkan semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Nah, aktivitas pertama menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan operasional yang harus dilakukan oleh pemilik usaha dalam mewujudkan suatu produknya. Contohnya itu, misalkan kita mempunyai toko buku online, itu kan kita ada berjualannya online, jadi kita harus mengelola website tersebut agar dapat dijangkau sama pembelinya ya, sama pengguna juga. Terus karena kita jualannya online, kita harus tahu nih taruh bukunya ini berjalan dengan rapi agar saat ada konsumen membeli produk tersebut, kita tahu di mana kita taruh buku tersebut. Karena kita berjualannya online, kan kayak sekarang teknologi udah canggih kan, terus juga kita bisa melewat sosial media, misalkan endorse kepada selebgram gitu. Partnership ini menyadari bahwa usaha kita tidak akan berlanjut dengan usaha kita sendiri. Kita juga butuh kolaborasi dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan atau orang yang akan mendukung usaha kita untuk maju. Terus juga dalam konteks ini membangun bisnis model kanvas perlu diperhatikan dalam membangun nilai unggul. Kita ada dua komponen yang akan mewujudkan, yaitu ada aktivitas utama dan mitra utama. Dan yang terakhir itu adalah cost structure, di mana infrastruktur ini di dalamnya ada elemen yang mencakupi dalam pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan suatu proposition. Selain itu juga untuk mengelola anggaran bisnis secara lebih efisien dan untuk meminimalisir resiko kerugian dan juga kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Maka dari itu, untuk mengelola keuangan di dalam bisnis kita perlu membuat dan menyusun laporan keuangan dan juga pembukuan yang baik. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh Bagas.
terkait yang pengurangan risiko di value proposition. Ya. Sebenarnya pengurangan risiko dengan tadi disebutkan contohnya bahwa adanya asuransi yang disediakan oleh Mungkin mau bertanya tentang kelebihan dan kekurangan dari model bisnis. Ya. Ya, salah. Dari kelompok 5, Ya. bagaimana cara menerapkan bisnis model kanvas untuk para UMKM kecil, terutama untuk mahasiswa? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Bagas ya, terkait dengan pengurangan resiko dan apabila risiko itu sudah terjadi ya guys. Gimana? jadi kan memang itu risiko pasti terjadi. Pasti Karena terjadi, ya. di materi ini atau teori ini dijelaskan bahwa lebih dalam usaha yang sedang kan berarti sudah terjadi, Ya. sedang dilakukan. Berarti ada kemungkinan sudah terjadi dan memang tidak akan terjadi dan tidak akan terulang lagi. Ya. Oke. Saya menjawab ya terkait dengan pengurangan risiko ini. Dari perusahaan pun dapat memberikan nilai kepada pelanggan berupa pengurangan berupa ini cara mengurangi risiko yang dihadapi oleh si pelanggan tersebut. Jadi pelanggan ini kalau misalkan sudah terjadi risiko ini, mereka bisa melakukan apa ya, semacam report atau memperingati atau apalah semacamnya gitu kan, atau melaporkan kepada pihak perusahaan. Semisalkan ada produk atau jasa yang sekiranya sudah mereka beli atau mereka pakai, tapi apa yang mereka dapatkan ini tidak sesuai dengan apa yang dia pakai. Misalkan saya ambil contoh ketika kita membeli barang elektronik sebagai contoh ya. Semisalkan saya membeli sebuah aset, di mana aset tersebut kita bisa tahu, misalkan bahwa saya barang ini nih kualitasnya udah kayak gini nih, udah pasti tahan lama, udah pasti bagus kan, misalkan gitu. Namun ada di mana suatu kondisi yang tidak kita tahu ataupun ada sebuah error yang ada di sebuah produk tersebut, maka dari pelanggan pun bisa melaporkan hal itu kepada si perusahaan dengan catatan bahwasanya produk tersebut ini ada kendala atau ada kerusakan. Dari pihak perusahaan pun memberikan sebuah jaminan atau garansi bahwasanya produk tersebut bisa ditukarkan ataupun diperbaiki oleh pihak perusahaan tanpa adanya fee atau biaya. Itu kan cara mengurangi risikonya apabila sudah terjadi. Kalau yang misalkan ada lagi misalnya seperti resiko yang sedang sedang dijalani ya, sepertinya lain. Jadi gitu. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan siswa yang kelebihan dan kekurangan dari model kanvas ini ya. Nah, terkait keuntungan dari model kanvas ini, model ini tuh memberikan gambaran singkat mengenai model bisnis yang tidak memiliki detail dan tidak perlu dibandingkan dengan rencana bisnis tradisional. Nah, model bisnis kanvas ini kan memiliki 9 elemen-elemen kunci ya. Nah, dari 9 elemen kunci ini kita bisa lebih detail nih terkait apa saja nih kekurangan dari bisnis kita ini dari 9 elemen kunci ini. Lalu memiliki sifat visual dari model bisnis kanvas yang membuat lebih mudah untuk dirujuk dan dipahami oleh siapapun. Lebih mudah untuk mengedit dan dapat dengan mudah dibagikan dengan karyawan dan pemangku kepentingan. Lalu bisnis model kanvas ini dapat digunakan oleh perusahaan besar maupun perusahaan
rintisan hanya dengan beberapa karyawan. Nah, dari kekurangan model bisnis kanvas ini yaitu pertama, tak bisa mengakomodasi bisnis dalam tahap pengembangan yang sangat awal. Lalu kemungkinan adanya asumsi resiko dalam model bisnis tanpa menawarkan cara yang jelas untuk memverifikasinya. Lalu yang ketiga, berfokus pada bentuk akhir bisnis model kanvas tanpa menentukan strategi untuk mencapainya. Saya akan menjawab pertanyaan David, yaitu bagaimana cara menerapkan UMKM bisnis model kanvas UMKM. bisnis, bagaimana cara menerapkan bisnis model kanvas di UMKM atau mahasiswa untuk mahasiswa. Jadi kita kalau ingin menerapkan UMKM bisnis model kanvas UMKM, kita harus memperhatikan 9 elemen yang tadi yang sudah kami jelaskan. Yaitu yang pertama itu elemen pertama ada customer segment, yang kedua itu ada value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam itu key resource, yang ketujuh itu key activity, yang ke-8 key partner, yang ke-9 cost structure. Jadi kita kalau ingin memulai bisnis UMKM itu kita dengan model apa gitu, jadi kita harus memahami dulu yang tadi 9